Oke, baik, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Seperti yang saya bilang, mapel kita adalah praktikum kimia analisis instrumen, gitu ya. Nah, kalau kalian dengar kata instrumen, itu apa yang terbayang pertama kali di otak kalian? Alat-alat laboratorium. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya. Kalau kalian dengar kata instrumen, ya. Kalau dalam kimia analisis kita biasa nyebutnya instrumen, ya. Tapi kalau bahasa awam mungkin alat, ya. Jadi instrumen itu kalau boleh saya kerucutkan gitu ya, pengertiannya adalah biasanya instrumen itu adalah segala sesuatu ya yang berkaitan dengan alat yang menggunakan sumber listrik, gitu ya, yang dibuat atau diciptakan oleh produsen gitu ya untuk mempermudah ya kerja kita. Dalam hal ini kita sebagai seorang analis kimia. Jadi kalau boleh dibilang instrumen itu adalah alat bantu ya untuk mempermudah, mempercepat gitu ya, dan meningkatkan akurasi atau tingkat ketelitian hasil analisa. Jadi itemnya ada secara garis besar ada 3 ya. 1, menghemat waktu. Ya, atau efisiensi. 2, ada yang tahu? Meminimalkan cost ya. Cost. Kenapa saya sebut meminimalkan cost atau biaya analisa? Ya. Karena biasanya ketika kita menggunakan instrumen ya, dibandingkan dengan konvensional itu banyak sekali bahan-bahan ya, atau regen-regen yang bisa kita hemat, kita hilangkan ya. Terus yang ketiga yang terpenting adalah meningkatkan akurasi ya. Akurat ya, atau tingkat ketelitian. Kenapa? Biasanya kalau konvensional ya itu ada limit deteksi ya. Kita bisa menganalisis suatu analat atau suatu zat dalam sampel yang limit deteksinya terlalu besar. Ya, artinya untuk kadar-kadar yang kecil ya dalam konsentrasi katakanlah ppm atau bahkan ppb ya, part per million, 1 per sejuta atau 1 per 1 miliar ya. Nah, ketika dibutuhkan nilai atau kadar dengan konsentrasi yang kecil, konvensional tidak sanggup. Artinya kita harus menggunakan alat bantu yang dinamakan instrumen. Tapi ingat, secanggih-canggihnya instrumen masih memerlukan tenaga manusia untuk mengoperasikan ya. Jadi boleh dibilang tingkat akurasi atau tingkat ketelitian ini ya, ini masih bisa dipengaruhi oleh si operator yang mengoperasikan instrumen tersebut. Dia bisa akurat ya, dia bisa malah tidak akurat, itu tergantung operatornya ya. Kenapa? Karena walaupun kita menggunakan instrumen ya, diperlukan yang namanya preparasi analisa. Familiar dengan kata preparasi? Persiapan analisa. Jadi ketika kita menemukan sampel, itu tidak bisa langsung dianalisa menggunakan instrumen ya. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong ada sampel kita masukkan ke instrumen lalu kita baca hasilnya di instrumen tersebut. Jadi dibutuhkan yang namanya preparasi. Kita mempersiapkan sampelnya dulu supaya bisa dianalisa. Nah, proses persiapan sampel ini ya dikerjakan secara konvensional. Ya.
artinya masih mengandalkan kita sebagai tenaga analis kimia. Setelah sampel itu disiapkan, setelah sampel itu ready, ya, baru langkah berikutnya kita menggunakan yang namanya instrumen. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari dan gunakan di tiap pertemuan, ya. Nah, terkait instrumen yang akan kita bahas, ini ada kaitannya dengan spektrofotometri, ya. Kalau kalian dengar spektrofotometri atau kalian dengar metri, yang terbayang pertama kali apa? Titrimetri, gravimetri, ya. Itu kan metode analisa konvensional tuh, ya. Tapi kalau spektrofotometri, kromatografi, ya, atau minimal ada kata trinya, yang terbayang pertama kali apa? Itu adalah sebuah metode, ya. Jadi kalau kalian dengar kata metri gitu, ya, sebuah metode analisa. Ada yang bisa jabarkan yang dinamakan metode analisa itu apa? Iya, iya. Hampir mendekati. Jadi yang namanya metode itu adalah tidak lain adalah cara, ya. Cara kita menganalisis, ya. Titrimetri, cara kita menganalisis secara titrasi. Gravimetri, cara atau metode kita menganalisis secara penimbangan. Grafi kan berat, ya, berdasarkan penimbangan. Karena pada saat kita pengarangan dan pengaduan itu hasil akhirnya adalah abu lalu ditimbang dibagi berat sampel. Sama, spektrofotometri juga demikian, ya. Jadi suatu cara atau metode dalam analisa kimia, ya, untuk menghitung, ya, jumlah kadar analat, ya. Ada yang tahu analat apa? Ya. Untuk menghitung jumlah kadar analat ini lebih tepatnya adalah zat, ya, atau senyawa yang akan kita cari kadarnya, yang akan kita cari nilainya, gitu. Misalkan saya kasih contoh, kita akan menetapkan berapa persen kandungan protein dalam biskuit, ya. Bisa jadi komponen penyusun biskuit bukan cuma protein, ya, tapi ada gula, ada susu, ya, ada zat-zat lain, pati, tepung, gitu, ya. Nah, zat yang kita cari tadi, protein tadi, itu dinamakan analat. Kalian mungkin sudah belajar di kelas 10, ya. Jadi nanti kalau bahasa analis, ya, bukan lagi sampel. Kalau sampel itu medianya, dia campurannya. Tapi kalau analat adalah zat yang mau kita cari kandungannya. Berapa persen kadar lemak? Berarti analatnya adalah lemak. Berapa persen kadar gula? Berarti analatnya adalah gula. Jadi kembali lagi, spektrofotometri adalah suatu metode atau cara analisa, ya, dalam analis kimia untuk menghitung jumlah kadar analat secara kuantitatif. Jadi ada not lagi nih, ya, menghitung jumlah kadar analat, ya, dalam suatu sampel secara kuantitatif. Ada yang tahu pengertian kuantitatif? Mungkin kalian sering dengar ada yang namanya kualitatif, ada yang namanya kuantitatif. Di mana perbedaannya? Ya, kalian harus tahu, harus bisa membedakan, ya. Karena nanti ketika ada instruksi, coba dong, tolong analisa cara kualitatif sampel yang Bapak kasih. Bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Otomatis berbeda cara, berbeda tujuan, outputnya beda. Jadi kalau kualitatif itu hanya
mengidentifikasi ada tidaknya analat, ya, ada tidaknya kandungan zat yang akan kita cari. Cukup hanya sekedar ada tidaknya, ya. Tapi kalau kuantitatif, ya, dia lebih jauh lagi. Selain ada tidaknya, dia outputnya adalah nilai atau sering disebut kadar, ya, atau nilai atau konsentrasi. Jadi kuantitatif di sini outputnya adalah berupa angka-angka. Berapa persen kandungan gulanya, ya? Berapa ppm kandungan proteinnya, ya? Berapa pp di kandungan lemaknya, ya? Vitamin A-nya. Jadi outputnya berbeda. Kalau kualitatif hanya identifikasi ada tidaknya, ya. Tapi kalau kuantitatif outputnya adalah nilai hasil. Nah, nanti inilah yang akan kita cari, ya, pada analisa menggunakan alat spektrofotometer. Jadi tadi lanjut pengertiannya, ya. Spektrofotometri adalah suatu metode atau cara analisa, ya, analat dalam satu sampel, ya, secara kuantitatif berdasarkan, ya, jadi tidak berhenti di situ, berdasarkan adanya interaksi cahaya dengan materi. Nah, jadi fokusnya adalah berdasarkan interaksi cahaya, atau dalam hal ini sinar juga boleh, ya, sinar dengan materi atau sampel. Jadi ada interaksi antara cahaya sinar dengan materi sampel tersebut, ya. Ini metodenya dinamakan spektrofotometri. Alatnya namanya spektrofotometer, ya. Untuk mengukur alatnya dinamakan spektrofotometer. Prinsipnya berdasarkan interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya dari mana? Dari si alat. Gitu. Nah, pada umumnya setiap instrumen, ya kan, setiap alat instrumen yang ada di lab itu bekerja berdasarkan suatu hukum. Jadi ada hukum yang melandasi kenapa alat itu bisa bekerja, kenapa